Idil fata asba'ti qadirufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi fanas'alul mannana ayyujirana minar riyamudah Aifan ujurana. Indosiar boleh bangga dengan Rarada Akademi karena suara emasnya yang membuat kagum Dewan Juri. Tapi sahabat kok harus lebih bangga dengan peserta dai karena salamnya yang menggetarkan hati. Maka dari itu, doalah salam saya Ahmad Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-insana khalifah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Dewan Juri yang adil dan bijaksana, saudaraku sahabat dai-dai seluruh Indonesia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, nikmat yang tak terukur. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penyelamat manusia dari kebatilan menuju kebenaran, sang idola tak tergantikan sebab suri tauladan yang memancarkan cahaya Al-Qur'an. Tak punya pacar, punyanya sahabat. Para penonton, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Semoga di masa pandemi ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara mengenai pemuda, hari demi hari, waktu demi waktu, akhlak para pemuda kian semakin bejat. Faktanya, banyak para pemuda yang lebih memilih maksiat daripada bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yang lebih memilih malas-malasan daripada pengajian. Banyak di antara para pemuda yang lebih suka nongkrong di warung, sibuk dengan Android hingga lupa untuk sholat ke masjid, yang lebih suka menggoda perempuan, apalagi perawan, hingga lupa akan nilai-nilai Al-Quran. Jikalau situasi dan kondisi yang demikian terus kita biarkan, maka boleh jadi agama, bangsa, dan negara akan hancur tak terelakkan secara perlahan. Betul. Maka dari itu saudaraku, pemuda muslim hebat, teguhkan akhlak mulia, merupakan talqin tausiah yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata-kata yang benar. Shadaqallahul adzim. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir jilid 2 menjelaskan bahwa ayat tersebut diawali dengan ungkapan wal yakhsha yang menunjukkan bahwa itu perintah agar umat Islam senantiasa memiliki rasa takut dan khawatir ketika mereka meninggalkan generasi muda yang lemah, terlantar dan jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Saudaraku, coba kita perhatikan generasi muda zaman sekarang. Kalau masalah kebaikan, malasnya minta ampun. Ketika disuruh mengaji 10 menit, bilangnya ngantuk. 20 menit, bilangnya tuh. Apalagi 30 menit, bisa-bisa jadi mabuk. Giliran internetan coba 10 menit, katanya kurang. 20 menit ketagihan. Apalagi 30 menit, bisa kecanduan. Akhirnya apa coba? Ya kebablasan. Betul. Inilah realita pemuda zaman sekarang, wahai saudaraku. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi pemuda muslim hebat, kuat, dan berakhlak? Jawabannya saya rangkum dalam kata ambiar, yakni amanah, berjuang, yakin, dan responsif.
amanah. Kita pemuda harus amanah dalam menunaikan tugas dan menunaikan kewajiban, baik kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita kepada sesama manusia. Berjuang, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, barulah senang kemudian. Yakin, kita pemuda harus yakin, karena dengan keyakinan kita akan menggapai kesuksesan dan menjadi orang yang bermanfaat. Sebagaimana yang disyairkan oleh Imam Syarifuddin dalam kitabnya Al-Imriti, idil fatah hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Maksudnya, kadar kesuksesan seorang pemuda tergantung daripada keyakinannya. Jika ia tidak yakin, maka ia tidak bisa menjadi pribadi yang bermanfaat. Saudaraku, poin yang terakhir ialah responsif. Apa itu responsif? Saudara tahu, responsif ialah kepekaan yang tinggi terhadap apa yang terjadi. Bukan masalah bodoh atau bodoh amat. Maksudnya, pemuda harus peka terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga keberadaannya bermanfaat bagi umat. Betul. Saudaraku, dengan amanah, berjuang, yakin, dan responsif, insya Allah kita pemuda akan menjadi pemuda yang senantiasa teguh imannya dan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para pemuda Ashabul Kahfi yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Artinya, merekalah para pemuda yang beriman kepada Tuhannya dan kami tambahkan pada mereka petunjuk. Hai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya dapat sampaikan. Sebagai pamungkas, perkenankanlah saya mengajak saudara-saudara sekalian. Wahai saudaraku sebangsa setanah air, masa muda adalah masa yang sementara dan akan sirna. Sebagaimana dalam potongan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iltanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika." Artinya, peliharalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Maka dari itu saudaraku, marilah kita menyatukan langkah membuat perubahan yang lebih baik ke depan agar bermanfaat bagi generasi masa. Karena tak ada ceritanya orang bilang, wahai kakek-kakek harapan bangsa, wahai nenek-nenek harapan bangsa. Yang ada harapan bangsa, pemuda, harapan kiai, pemuda, harapan ulama, pemuda, harapan dewan juri pun juga pemuda. Betul. Jalan-jalan ke kota Mekah ingin sembahyang berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa manfaat kepada kita semua. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undur maqilah wala tandur maqalah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.